Iya, yang kemungkinan besar bakal coba diamankan oleh seorang KYY ya harusnya. Kenapa gue bilang KYY? Karena udah bisa dipastikan samping Esmeralda dan Rafaela. I like this game. I like this game, meta support kali ini akan bermain dan bahkan udah ada Bruno yang diamankan oleh tim Araki Hoshi. Ingat, Bruno berada di arah belakang. Bruno bisa melakukan cancel terhadap seorang Cloud dan ban-nya sudah di pick up oleh tim Bigetron apa untuk seorang Ripo harusnya. Atau bahkan Mat kayaknya. Mat. Iya, Ripo-nya bakal mulai Esmeralda. Tapi ini berarti sangat apa ya, pundak dari Bigetron Alpha hampir sekitar 65% ada di tangan Brans. Bransnya benar-benar harus mendapatkan space farming yang luar biasa luas biar nanti bisa overwhelm Bruno-nya. Karena kita tahu sendiri Bruno ditempel Rafaela itu bagaikan perangko. Nempel terus Pak, dari dua sisi. Kalau misalkan satu kelepas saja Pak, ini bakal benar-benar kesulitan. Kenapa Pak Pur? Bruno dan Rafaela bagaikan perangko. Perangko. Perang tanpa. Perang tanpa kok. Iya betul sekali Ya, Pak. Perang tanpa tombak. Perang tanpa. Tapi ya jujur ya, setiap kali ngeliat Rafaela, aku selalu melihat team fight jangka panjang yang bagus banget. Karena apalagi sekarang Rafaela di buff. Jadi 1,5 detik dari movement speed tambahan ketika dia healing for everyone. Kayak gitu. Jadi iya benar semuanya benar-benar bertambah. Semuanya dan kita bakal langsung menyaksikan inilah pembuktian tim Bigetron Alpha akankah tetap menjadi kelinci percobaan ataukah sang raja dari segala raja yang sekarang menjadi tuan rumah harus ditumbangkan begitu saja. Iya benar sekali seperti biasa. Untuk di bagian tengah inilah yang akan terjadi. Mereka akan saling bertemu. Seperti yang udah Oji bilang tadi, akankah dari Bigetron apa tetap menjadi kelinci perceraian ataukah mereka bisa mencoba kembali untuk mendapatkan. Dan buat teman-teman yang di kolom komentar, tolong langsung sebarkan komen positif, dukung tim favorit kalian dengan hashtag VivaRRQ atau bahkan BTRWin. Tutup komen negatif karena itu tidak baik untuk kita semua. Benar, itu tidak baik untuk anak dan keluarga. Dan tentunya tim Araki memilih untuk farming terlebih dahulu. Tapi Matt, di arah bottom lane bener-bener bisa dibilang dia dapetin keunggulan dari seorang Skylar. Lihat, dilempar begitu lagi. Apakah ada air mbah dukun baca mantra di arah bottom lane yang belum dikeluarkan oleh seorang Matt? Iya, kelelawar versus Cumi. Juragan Cumi dari pasar Minggu langsung bertemu ya di bagian bawah, sementara di bagian atas Penari dan juga robot, mereka berdua juga udah memberikan masing-masing satu skill untuk bisa mendapatkan hit agar bisa mendorong mundur pemain-pemain lawan. Meanwhile, di arah jungle, Albert masih coba farming terlebih dahulu. Masih sedikit sabar, yang penting memainkan dua bola yang dimiliki oleh seorang Albert. Dua bolanya tuh, lihat tuh, beda tuh. Nah, itu tuh kalau udah main Bruno bisa mainin dua bola kayak gitu, itu udah enak banget. Bahkan ada yang bisa 3. Iya. Kalau misalkan pakai Windtalker sama Scarlet Phantom. Iya, bener banget. Tapi Brans di arah top lane, farming, coba tuh berhasil mendapatkan gold buff. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha, kalau misalnya kalian sadar, mereka melakukan setup di arah top lane. Kenapa? Karena Turtle di arah top lane udah sebentar lagi akan muncul di Land of Doubt. Iya, 4 hero tadi udah mulai berdekatan aja, sementara Rico dan juga Cloud sekarang juga udah mulai berpisah. Turtle nongol. Yes, mandiri Turtle Camp dan juga tentunya kali ini Turtle-nya hanya dicolek begitu saja karena Turtle terlalu takut air jadi memilih untuk balik lagi ke kandangnya. Tapi KYY masih level 2. Rainbow pun udah punya harga dan kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha di arah top lane sudah memancing keributan. Albert tidak ada purple. Lihat, Rainbow menakut-nakuti. Brand sudah masuk dengan harganya. Ada Polystar ke arah belakang. Pin ternyata jauh dan ternyata para pemain dari tim Bigetron Alpha kali masuk di pertahanan dan Aegis gak bisa mempertahankan permainan di arah sana. First blood didapatkan oleh seorang Brand Jabrat. Wow, udah langsung dibadanin aja damage yang dikeluarkan Rafaela setelah dia berhasil di pick off. Tapi Skylar sekarang udah setup untuk mengganggu ke arah purple. Turtle-nya menjadi milik dari Brans. Ingat, distance away victory harus menekan permainan dari seorang Brans dari awal. Tapi Brans sepertinya perkasa di early game kali ini. Ya, sepertinya sudah tadi kita mention bahwa 65% Bigetron Alpha ini winning conditionnya ada di Brans. Dan bahkan gak cuma itu, aku terkejut ketika tadi Rainbow sempat ngeker ke arah Ki. Iya, jadi kayak sekedar nakut-nakutin gitu. Doang, udah gue bilang, nakut-nakutin doang. Iya, tapi ternyata guardnya ke arah seorang Brans. Karena mereka bakal melindungi Brans apapun yang terjadi. Kalau kata Pak Polo, pas pam Brans. Pas pam Brans. Iya, ini dia pas pam Brans. Dan head to head udah langsung terlihat. Bisa kalian lihat bersama-sama peringkat 5 dan juga peringkat 13.
bagaimana poin dari masing-masing jungler. Oke, jungler yang head to headnya bisa dibilang cukup tinggi untuk seorang Brans. Meanwhile di arah bottom lane ada Finn, ada Albert, ada Skylar, ada standby position, ada Matt juga memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini gak ada yang sadar di arah bottom. Ada 3 player dari tim RRQ. Yoi, di bagian bawah sana 3 player, di bagian atas udah ada 2 player, sementara Ripo seorang diri di bagian dalam berhasil menghilangkan 1 gerobak guna untuk mengakhiri perlawanan diberikan oleh R7. Tapi ingat Brans, dia nggak boleh terlalu offside. Di sana ada seorang Psycho, Physico dengan burst damage yang dikeluarkan dengan 1 bucket soldier juga dari keningnya bisa menemukan Brans atau Brans secara instan. Ini R7 udah ada Brans juga, berhasil dapat kelomang lagi, anteng banget sih, enak banget. Di bagian tengah kayaknya bakal ada clash lagi deh. Tapi kayaknya kalau clash kali ini gak bakal dipaksa sama tim RRQ Oshi. Kenapa? Lihat, udah ada informasi yang diberikan. Ada kali guys depan, Psycho masih bertahan, belum ada order brilliance yang dikeluarkan begitu saja. Karena ingat, 1 kali order brilliance terbuka, itu bakal menjadi bencana dan bakal dipaksa tim fight oleh Bigetron Alpha. Apapun yang terjadi, dan para tim RRQ Oshi harus sudah standby di area top lane karena mereka bakal kehilangan lore lagi. Tapi Skylar, what are you doing? Hampir saja terpick up begitu saja dari Brans, hampir mendapatkan seorang Skylar, tapi ini adalah kesempatan yang cukup baik tim Bigetron Alpha untuk mendapatkan turtle. Iya, hampir saja tadi Elisa tertangkap. Sekarang untuk purple buff-nya berhasil diambil. Turtle-nya juga masih ada kesempatan untuk Bigetron Alpha melakukan sebuah kontes. Udah ada blessing langsung dikeluarkan begitu aja. Chaos Soul di sebelah yang berbeda. Sementara Rafaela-nya udah menjadi korban, Turtle menjadi milik Brans lagi. Turtle berhasil didapatkan oleh Brans dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ditukar 1 untuk 1, dan kalau gue bilang ini adalah keuntungan untuk tim Bigetron Alpha karena mereka berhasil mendapatkan turtle-nya, Profesor. Iya, tadi turtle-nya sempat ditarik tapi tidak terreset. Sementara Kinahan di sana semua damage yang hadir, walaupun ada Holy Baptism daripada seorang Finn yang stunnya connect ke arah Brans, tapi itu udah hard guard di sana. Damage dari Psycho yang cringe kayak jokes kita itu nggak masuk. Dan meanwhile dari bottom lane 1 turret diamankan terlebih dahulu dari tim Bigetron Alpha. Dan ingat, RRQ Oshi adalah salah satu tim yang cukup sulit diambil turretnya. Tapi untuk di season kali ini, RRQ Oshi tercuri selalu turret di arah bottom lane. Dan bahkan untuk tim Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk memasakkan tim fight di arah top lane. Di arah bottom lane, bakal coba dipasangkan. Lihat, bakal diambil kembali pertukaran 1 untuk 1. Mereka nggak mau ada kerugian lagi. Iya, tidak perlu mengeluarkan juga tadi ultimate karena sepertinya juga akan sedikit sia-sia. Dia harus merelakan juga Karo tertarik di bottom lane. Sekarang mereka sama-sama kehilangan 1 objektifnya. Ya, malah RRQ Oshi bakal rugi banget kalau tadi bottom lane turretnya nggak bakal hancur karena turtle yang selanjutnya bakal berada di arah top lane. Sehingga tim fight bakal didominasi di arah top lane dan R7 masih punya PR. Gimana caranya dia mempertahankan dari segi ganking berkali-kali yang dilakukan sama Bigetron Alpha di area jungle top lane. Itu stacknya kayak putus ya? Enggak, Oh, belum. enggak. Masih Belum, masih belum. jalan. Nyangkut ya tadi. Masih Putus, jalan. putus. Yang ini kayaknya putus, Yang ini juga ada karena lagi. jungle-nya habis. Iya. Habis jungle-nya. Putus. Dan Skylar masih coba untuk bertahan. Dan kali ini posisinya ada rotasi dari seorang Ripo dan juga Matt. Di bottom dan juga di arah top lane. Sepertinya dari Ripo agak sedikit seragam melawan seorang R7. Meanwhile di arah top lane sedikit kerugian untuk tim Bigetron Alpha karena kali ini turretnya udah bakal ditabrak habis-habisan oleh tim RRQ Oshi. Lihat, ada 1 bola lumba-lumba dihajar begitu saja. Damage terlalu besar. Ada harga di depan sana. Tapi ternyata bola dari seorang Albert terlalu besar. Damage yang dikeluarkan dari top lane menumbangkan 1 player dari tim Bigetron Alpha. Matt tersungkur bersama dengan takoyakinya. Iya, benar sekali. Sementara ini Turtle pun akan menjadi objektif selanjutnya dari RRQ Oshi. Di bagian tengah, Psycho sedikit lagi dilemparin ban. Untungnya nggak kena dan mereka Buying pun nggak time. bisa melakukan sebuah kontes terhadap Turtle. Buying time yang dilakukan berhasil mendapatkan turtle untuk RRQ Oshi. Di arah top lane lagi dan lagi. Turret diamankan oleh R7 melakukan tugas dengan cukup baik tanpa ada hambatan di sana. Iya, Rainbow pun tadi harus terpaksa juga masuk ke dalam tubuh dari KYY guna untuk mempertahankan juga auto tarik bagian atas, tapi nggak cukup. Tapi itemnya, Prof, apa aja nih, Prof? Ya, ini kalau misalkan kita melihat dari tough boots yang memang diamankan oleh seorang Brans, dia respect banget sama damage dari Psycho. Dan mau nggak mau meminimalisir sisi power yang memang kalau misalkan melihat dari RRQ Oshi, mereka cukup banyak punya efek stun. Tapi kalau misalkan untuk dari segi deal damage di early game kayak gini, Albert lebih megang dengan Bruno-nya. Tapi kali ini Profesor kayaknya dari kening udah nggak ada untuk Psycho. Dan ternyata baiting dari Psycho nggak berhasil. Ya. Ucapan cinta dari Psycho nggak berhasil ditangkap oleh seorang Brans. Dan Brans memilih untuk mundur kali ini karena dia sadar diri. Udah ada map yang hilang dari arah top dan juga di arah bottom yang siap
untuk mengijam-ijam seorang Brans. Iya, karena berbahaya banget untuk tidak tiba-tiba masuk ke dalam rumput tanpa kita tahu info dulu sebelumnya ada siapa saja di dalamnya. Tapi Matt di bagian atas sana udah mulai digempur lagi. Satu bola Albert terkena ke arah Cumi-Cumi, mulai gepeng tentakel yang dia milikin. Tapi jangan lupa, kalau di late game ini terlalu sakit untuk Bigetron Alpha. Dari tim Ararkiosi memang punya Albert, tapi lihat di depan sana, bakal coba dihajar begitu saja. Ada blazing duet karena Albertnya dituju dengan hardcutnya. Damage terlalu sakit, dan bahkan ketika Skylar membantu seorang Albert di sini, Ripo is coming. Lagi dan lagi Ripo save the day, berhasil mendapatkan pin. Ada lumba-lumba di sana, menyelamatkan seorang Ripo. Tapi gemokan dari Ronaldo Albert berhasil menumpahkan seorang man. Semua menuju ke seorang Albert, tapi bahkan double kill didapatkan begitu saja. Sang boy alien mengamuk. Ronaldo Albert berhasil mendapatkan 2 poin di arah jungle. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah seperti mereka tidak kuat lagi, tapi mereka maju sendiri. Skylar is coming, udah didorong begitu saja 40. Jabrans menjadi pilihan, tapi Darkening with Flicker. Psycho save the day. Yap, save the day dan Bransnya pun berhasil diambil. Yes. Untuk kali ini menjadi sebuah kerugian, bro. Minimnya damage yang dilakukan sama teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka balik lagi, sebenarnya aku bilang 65% itu berasal dari Brans. Dengan blazing duetnya itu akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Tapi ketika tidak ada blazing duet, ketika tidak ada combo dengan hardcut dari Rainbow, hal ini yang akan menjadi keuntungan bagi RRQ Hoshi. Tarik ulur yang mantap sekali dari Finn dan juga Psycho, sehingga buying time yang mereka lakukan untuk teman-teman RRQ Hoshi, terutama Albert yang tadi terkena blazing duet dari belakang, ini berhasil, dan Lord di menit ke-9 akan menjadi santapan pagi bagi RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Para pemain dari tim Bigetron Alpha goldnya kali langsung ini swing jauh goldnya swing banget. Dan bahkan posisi Bigetron Alpha nggak baik banget. Dan ini langsung ada pantun dari BTR Starless. Apa itu? Kelinci wajahku, BTR di hatiku. Singkat padat jelas aktual tajam terpercaya. Dan sekarang sepertinya peperangan sudah mulai akan terjadi. Hingga R7 hanya ngebait aja, masuk dan juga mundur, mulai ngebait lagi. Tapi Purple Buff akan menjadi milik dari Alice. Oh my god, RRQ Hoshi melakukan snowball dengan cukup baik. Dan bahkan Lord masih berada di arah top lane. Udah ada stiker dari Bigetron Alpha, program to win. Tadi kita lihat udah ada pantun dari CEO dari Bigetron Alpha. Dan kita tunggu pantun dari CEO RRQ Hoshi. Iya, Oke. kita tunggu dari Papa ya. Kita tunggu dari apa ya? Oke, tapi ternyata di sini di arah mid lane bakal coba fokus mendapatkan satu buah turret yang kedua. Meanwhile dari arah top lane bersama dengan Super Minion, Babalosa, Rahmat Tangan, bebas tidak ada pengawal sama sekali, 40. Yo, ini dia pas Pambras harus benar-benar harus kuat untuk menahan. Sampai sekarang kita lihat aja Lordnya masih bisa ditahan, Lordnya masih bisa dicegah untuk bisa masuk. Tapi untuk Angela hargatnya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit, lihat dengan puppet stringnya, bahkan R7 robot dengan satu buat turbonya. Dan bisa bola dengan cukup panjang, ada Skylar di sana. Skylar bakal coba masuk, timing ke arah belakang, blazing duet, dan lihat ada lumba-lumba di sana. Damage cukup besar dikeluarkan oleh seorang Skylar, dan bahkan di arah mid lane dari Babel ternyata tumbang. Nah begini bagaimana sekarang Skylar, dan di arah bottom lane, Rimo sekarang tumbang, masih coba untuk kabur. Ini Inhibitornya masih selamat, Papula. Yoi, masih bisa selamat juga Inhibitor turret di bagian atas sana. Udah hancur, di bagian bawah udah dicicil-cicil. Sementara Rainbow masih mengganggu aja dan juga diganggu balik oleh Uranus. Skylar is coming, Albert is coming, Ronaldo Albert tambahkan, dan kali ini ada seorang Brans di arah top lane, masih tumpahkan begitu saja. Dan lihat, tersisa 3 play, ini bencana. RRQ Hoshi mengamankan game yang pertama. What a epic comeback from RRQ Hoshi. 1-0. Snowballnya gila banget, 1-0 betul sekali. Pablo dan juga Ranger Mas dengan network swing yang sangat luar biasa cepat dari RRQ Hoshi. Pada menit-menit awal kita melihat tadi 1-2 skornya dengan perbedaan network 1000 saja. Bigetron Alpha unggul, tapi ketika turtle ketiga diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, mereka langsung melead goldnya menit ke-8.